وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Baik, karena sudah 4 menit, jam sudah menunjukkan 9.15, jadi kita mulai, Dik. Siap semuanya Iya, belajar? Teman-temannya sudah dikabari semua? iya. Oke, oke. Jadi ini sebelum kita mulai lanjutkan pelajaran matematika kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik, eh, 12 orang, Dik. 11 orang. Ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, boleh kasih nyala sebentar kameranya? Kak lihat, siap semua jika sudah pada mandi, jika jangan-jangan masih ada yang baring-baring di kasurnya. Ya, sambil siap-siap nih, di alat tulisnya. Oke, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Masih ada yang ingat pekan lalu kita belajar apa? Belajar pecahan. Ya? Pecahan. Iya, pecahan toh. Minggu lalu kita sampai di sini. Oke. Bilangan, baru kita pecahan. Sampai ini di mengubah pecahan toh, yang mengubah ke pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, per mil. Sudah itu. Dan saya yakin adik-adik pasti sudah jago minta karena ada nih dikasih tugas untuk dikerja-kerja juga, sudah tulis juga, pasti semakin paham itu. Jadi kita lanjutkan materi kita ke materi ini, membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Nah, jadi pertama kita akan belajar tentang membandingkan dua pecahan. Nah, untuk itu saya akan buka di sini. Nah, yang pertama kita membandingkan pecahan dulu, di bentar, teman-teman masuk. Oke, membandingkan urutan pecahan. Nah, jadi yang pertama kita akan pelajari tentang membandingkan apa ya? Apa itu? Membandingkan dua pecahan, cocok. Membandingkan dua pecahan. Jadi kita akan pertama di sini. Nah, membandingkan pecahan ini caranya pertama adik-adik harus paham tentang garis bilangan. Sebelumnya apakah sudah diajarkan oleh ibu tentang garis bilangan atau pernah nonton dikasih video di YouTube yang kita tonton tentang garis bilangan? Pernah dengar tentang garis bilangan? Pernah nih Pak, pernah nih lah. Iya, Kan adik-adik kerajaan belajar semua. Kak. Iya, garis bilangan pasti pernah dilihat toh yang bentuknya seperti ini. Misalnya ini anggaplah garis lurus. Kemudian di sini ada di tengahnya ada 0, terus sini ada bilangan positif 1 2 3. Kemudian di sebelah sininya ada negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, pasti pernah nih toh belajar tentang ini yang di sini. Yang dimana elemen-elemen dari bilangan negatif itu ada 3, yaitu di sebelah kanannya bilangan positif, di tengahnya 0, kemudian di sebelah kirinya ada bilangan negatif. Iya, pintar. Jadi sudah semua kita paham tentang ini, disebut ini semua namanya garis bilangan. Toh, ditahu nih toh? Iya. Nah, kemudian garis bilangan itu semakin ke sini. Semakin ke sana dia nilainya semakin apa? Semakin besar. Iya, kalau semakin ke sini ke kiri
Semakin apa? Semakin kecil. Semakin kecil. Iya, jadi kalau ke kanan dia semakin besar, ke kiri dia semakin kecil. Kenapa? Kenapa bisa semakin ini? Kenapa bisa ke sini semakin besar? Kenapa? Karena Dilakukan positif. Karena iya, positif. iya positifnya. Karena dia positif. Bisa kita juga lihat di sini. Kalau di sini dia angkanya 1, 2, 3. Nah, ini kan 3 letaknya di kanan, lebih kanan daripada yang di sini toh. Ini kanan. Misalnya saya bilang 1, yang mana angka paling kanan? Berarti angka paling kanannya dari sini itu 3 toh. 3 lebih besar atau 3 lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Lebih besar, Kak. Iya, lebih besar toh. 3 lebih besar daripada 1. Berarti kalau dia semakin di kanan angkanya dia semakin besar. Iya, makin besar. Nah, sama juga dengan pecahan. Nih, kita lihat di sini letak pecahan. Sini ada misalnya 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 dan seterusnya. Semakin ke kanan dia juga semakin besar, semakin ke kiri dia semakin kecil. Toh, karena dia negatif. Mungkin ada pertanyaan, kenapa bisa semakin kecil? Nah, lebih besar angkanya itu yang di sebelah. Misalnya nih, ini 1/4. Misalnya kan ini sama semua aja, toh bisa lihat sama semuanya itu penyebutnya 4/4. Toh, berarti tidak usah pikirkan nilai di bawahnya, pikirkan mungkin nilai di atasnya, karena di bawahnya sudah sama, jadi pembaginya sama. Berarti bisa perhatikan nilai-nilai di atasnya saja. 1, -1 sama -9. Kak, kenapa bisa lebih besar Q1 daripada 9? Kenapa? Nah, bisa lebih besar 1 daripada negatif 1 daripada negatif 9. Karena negatif itu di bawahnya 0, Bu. Iya, berarti iya negatif di bawahnya 0. Toh, negatif di bawahnya 0 berarti negatif lebih kecil. Toh, lebih kecil atau lebih besar daripada 0? Kecil. Lebih kecil, toh. Karena letaknya di garis bilangan itu lebih kiri atau lebih bawah daripada 0, toh. Sama bisa asumsikan, bisa anggap gini. Ini anggaplah kalau ke kanan orang berarti anggap saja dianggap baik. Kalau orang semakin baik, pahalanya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak. Iya, makanya berarti anggaplah kalau ke kanan, kalau orang baik berarti pahalanya semakin banyak, toh. Kalau negatif anggaplah orang jahat. Misalnya kalau orang jahat, pahalanya sedikit atau banyak? Sedikit. Iya, kalau orang jahat toh sedikit di pahalanya karena jahat. Semakin jahat berarti semakin sedikit. Berarti semakin negatif atau negatifnya semakin besar berarti dia semakin Kecil. Berarti kebalikannya dari baik toh, kebalikannya baik sama jahat berkebalikan toh, beda toh. Kalau ini anggaplah semakin baik berarti semakin besar nilainya ini. Sementara ini semakin jahat maka semakin kecil nilainya. Antara 9/4 sama negatif 9/4 yang mana besar? Yang mana besar? 9/4. Kenapa 9/4 yang lebih besar? Karena positif. Iya, karena positif, karena dia baik toh, karena dia di sebelah kanan. Berarti kalau sebelah kanan dia semakin baik toh, semakin besar karena dia positif. Kalau sebelah kiri semakin kecil toh. Iya, jadi kalau misalnya ini kalau di dalam garis bilangan Kak, kenapa Kak urutannya tidak begini mau saja Kak? Misalnya kalau 9/4 itu lebih kecil, kenapa ada 9/4 mau saja di sini Kak? Kenapa harus 1/4 Kak? Nah 9/4 lebih kecil, kenapa begitu? Ada yang tahu? Sama gini kayak kalau bukan pecahan deh, misalnya kalau bukan pecahan toh ini 0, 1, 2, 0, negatif 1, negatif 2 toh berarti sesudahnya 0 berarti 1. Ini juga cara bacanya juga sesudah 0 ini 1 toh, sesudah 0 dia 1. Sebentar, mana tadi? Oh itu, oke.
Nah, berarti begitu toh. Berarti sesudah 0 itu ada 1. Sesudah 0 ada 1. Nah, jadi urutannya harus sesuai. Kalau positif kita bacain dari sini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau negatif berarti bacanya dari sini 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Gitu toh? Iya. Iya, berarti sama aja di sini 0, negatif 1/4, negatif 2/4, negatif 3/4, begitu. Makanya urutannya begitu. Dan juga negatif 1/4 itu lebih besar Ki daripada 9/4 negatif. Nih 9/4 negatif 1/4 lebih besar Ki. Kenapa? Karena dia sedikit Ki negatifnya ini lebih besar Ki negatifnya, berarti dia semakin ke kiri. Intinya kalau semakin ke kiri suatu bilangan dalam garis bilangan ini berarti nilainya semakin kecil. Berarti kalau semakin kiri semakin kecil. Kalau bingung-bingung Ki, intinya kalau bilangan pecahan bilangan negatif semakin besar Ki antara negatif 1 sama negatif 9, yang mana paling kecil? Yang ini, karena dia paling negatif Ki, paling ujung letaknya, paling di sebelah sini, di sebelah kiri. Berarti kalau semakin di kiri semakin negatif. Kalau 1 besar Ki karena dekat sama 0 toh. Kalau dekat sama 0 besar Ki nilainya, kalau jauh sama 0 berarti semakin kecil. Terima kasih. Dipaham? Paham. Atau ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Oh, udah paham di sini. Nah, jadi karena adik-adik sudah banyak nih paham tentang garis bilangan, saya lanjutkan dia. Kemudian ada contoh soal begini. Ada contoh soal begini. Saya di sini. Dek, kas kecil sini. Saya di sini ada. Nah, saya di sini ada 1/4. Saya di sini 1/4. Di mana cari 1/4, di sebelah kanan atau sebelah kiri dari 0? Kanan. Kanan, ini Kanan. 1/4. Nah, kemudian misalnya 5/4. 5/4 di sebelah kanan atau kiri? Kanan. 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 Ya, kan? Iya, 5/4. Nah, berarti kalau bertanya Kak, 5/4 itu di mananya 1/4? Di sebelah kanan. Iya, kalau misalnya bertanya Kak, 5/4 itu di mananya 7/4? Di sebelah kiri. Iya, berarti kalau 5/4 di mana 1/4 tadi sebelah kanan. Berarti kalau di sebelah kanan berarti dia lebih besar atau lebih kecil? Besar. Kan Yang mana besar? Yang mana besar? Yang mana besar? 1/4 atau 5/4? 5/4. Kenapa besar ini? 1/4. 5/4, Bu. Oh iya. Kenapa 5/4? Karena sebelah kanan besar. Semakin ke kanan besar. Semakin ke kanan semakin besar. Iya, berarti tandanya semakin lebih besar. 5/4 lebih besar daripada 1/4. Nah, bagaimana kalau begini? Saya ubah misalnya negatif 1/4 sama negatif 5/4. Nih, yang ini negatif 1/4, negatif 5/4. Yang mana yang lebih besar? 1/4. 1/4. Negatifnya dibaca di Negatif 1/4. Kenapa negatif 1/4? Karena dekat dengan 0. Iya, karena dekat dengan 0, lebih dekat dengan 0 toh? Iya. Kalau misalnya ini tadi kan lebih besar. Kalau misalnya ini misalnya negatif 5/4 sama negatif 9/4, yang mana besar? Negatif 5/4.
Kenapa negatif 5/4 lebih besar? Karena dekat dengan 0. Iya, karena lebih dekat dengan 0 toh. Lebih Ya. dekat Ki kalau mau ke 0. Kalau dia mau ke 0 bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari 9 dia berapa? Berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih jauh toh jaraknya. Kalau mau Ki pergi dia ke 0 harus 9 kali melangkah. Kalau ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di? Ya. Iya, Bu. Oh 5 aja 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau ke 0 dia 5. Kalau dari sini kita harus 9 kali Ki. Jalan baru berarti lebih jauh kita ini. Berarti lebih dekat. Berarti lebih besar yang berapa ini? Yang mana besar? Negatif 5/4. Iya. Untuk sampai sini udah paham? Ya. Iya. Misalnya ada masa kak cuma dilihat dari sini kak, sempat beda hasilnya kak. Masa cuma dilihat dari garis bilangan? Jika ada yang bertanya gitu, Tidak, Kak. kenapa bisa kak bilang lebih kenapa dari garis bilangan dibilang lebih besar? Kalau tahu salah kak susun garis bilangannya bagaimana nih? Nah jadi kalau adik-adik mau Ki lebih pastikan lagi, kalau lebih besar Ki, caranya itu ada caranya, bisa Ki seperti ini. Nah misalnya yang di sini berapa tadi? Misalnya 3/4 sama 5/4. Toh yang mana lebih besar? 5/4. Iya 3/4 sama 5/4 lebih besar yang ini 5/4 toh? Ya. Nah, masa kali besar 5/4 kak? Coba kita buktikan. Caranya itu kita kali Ki. Kita kali, misalnya saya tulis ulang di sini. 3/4 sama 5/4. Kita kali silang. Tahu nih toh kali silang? Ya. Iya, 3 dikali 4, 4 dikali 5. Atau 5 dikali 4 sama Ki. Intinya 3 dikali 4, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Hasilnya berapa? 3 dikali 4 berapa? 2, 4, 12. Iya 12 toh. Terus 5 dikali 4 berapa? 20. 20. Nah baru tadi tandanya apa? Lebih besar toh? Lebih besar. Berarti benar Ki kalau 20 lebih besar daripada 12 toh? Salah atau benar? Mana besar 20 sama 12? Yang mana besar? 20 atau 12? Yang lebih besar 20 toh? 20 lebih besar Ki daripada 12 toh? Ini tadi kan kita kali ke sini ya, sebenarnya 12. Kemudian ini kita kali ke sini 20. Berarti ini tadi tandanya kita bilang lebih besar toh? Kan mau buktikan benarkah ini? Benarkah 3/4 lebih besar daripada 5/4 toh? Halo? Ada suara? Halo? Halo, didengar Ki suaraku dek? Oh my god. Terputus. Halo? Ya, Kak. Oh, terkeluar Kak tadi. Oke. Kita lanjut. Jadi sampai mana tadi? Sampai 3 perkalian silang.
Kak. Sebentar. Nah, sampai sini toh? Toh? Iya. Nah, berarti yang 20 sama 12 mana lebih besar? 20 atau 20. 20? Berarti benar toh kalau 5/4 lebih besar daripada 3/4. Iya toh? Misalnya bikin Kak lagi. Misalnya di bawah sini ada 1/4 sama misalnya ini 6/4. Mana lebih besar? 6/4. Kenapa? Karena lebih ke kanan. Iya, karena lebih ke kanan besar toh. Nah, kalau misalnya tidak percaya kakak, kenapa besar 6/4 daripada 1/4? Nah, kalau tidak percaya Ki, caranya bisa Ki buktikan. Kita kalikan, ini kita tulis dulu 1/4 sama 6/4 toh. Kita buktikan, kita kali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini. 1 kali 4 berapa? 4. Iya, 4. 6 dikali 4 berapa? 24, Kak. 24. Nah, 24. Tadi tandanya apa ini? Lebih? Ini tandanya tadi lebih besar toh? Iya. Berarti tandanya kita kasih pindah saja ke sini, jadinya lebih besar toh? Iya. Berarti benar atau salah? Benar atau salah? 24 lebih besar daripada 4. Benar. Berarti benar. Berarti ini juga benar. 1/4 lebih 6/4. Cara bacanya 6/4 lebih besar daripada 1/4. Adik-adik masih ada yang bingung dengan tanda-tanda begini? Masih bingung? Tidak, Ji? Iya. Kalau bingung, ingat misalnya yang mana, misalnya ada tanda begini, bingung Ki cara bacanya, aku lupa Ika mana itu yang kayak mana itu tandanya kalau lebih besar, yang mana tandanya kalau lebih kecil. Ingat Ki saja kalau yang ini nganga bentuknya berarti lebih besar Ki angkanya di sini misalnya 3. Nah, karena bentuk nganganya ini ngarah ke 3 berarti 3 lebih besar toh? Iya. Paham Ji? Iya, paham. Iya, misalnya begini, misalnya yang mana besar kalau begini? Yang 1/2. 1/2, Kak. Karena bentuk nganganya ke 1/2. Iya, pintar. Gitu, Dik. Ingat ya saja gitu supaya ingat Ki, supaya tidak bingung Ki cara bacanya toh. Oke, selanjutnya misalnya saya ganti Ki dengan negatif. Coba. Saya ganti dengan negatif. Oke, satu dulu. Misalnya ini, misalnya di situ negatif 7/4 sama negatif 9/4. Mana besar? 7/4, Kak. Kenapa? 7/4. Nah, 9 negatif 9 yang di sebelah kanan. Negatif 9 di sebelah di sebelah kiri. Iya, di sebelah kiri toh. Berarti lebih besar negatif 7/4 toh, begini toh tandanya. Iya, Kak. Nah, saya disuruh kenapa bisa gitu, disuruh cari. Gimana caranya dikali silang bagaimana? Negatif 7/4 sama negatif 9/4 kali nih. Jadinya 4 kali 9, 7 kali 4. Iya. Negatif, jangan lupa tanda ininya, negatifnya harus tetap kasih masuk Ina. Kalau ada tanda negatifnya. Ya. Negatif 7 dikali 4 berapa? 7 kali 4.
28, Kak. Iya, ya lupa tanda negatifnya. Jadi negatif 28. Kalau negatif 9 dikali 4 berapa? 36. 36. Jangan lupa juga tanda negatifnya, toh. Karena negatif di sini 9, toh. Jadi mana besar? Negatif 28 atau negatif 36? Negatif 28. Negatif Iya. 28. Kenapa bisa negatif 28? Karena lebih ke kanan. Iya, kenapa bisa kita tahu kalau lebih ke kanan? Kenapa bisa kita tahu kalau lebih ke kanan? Karena 7/4. Iya, karena dari sini toh dipindah mami tanda-tandanya supaya kalau pusing ki yang mana besar dipindah mami karena di sini lebih besar. Jadi kita pindah ke sini toh. Berarti ini benar atau salah? 36 sama ini. Benar. Benar toh, benar. Kalau dia tidak ada tanda negatifnya begini, yang benar itu yang mana lebih besar kalau tidak negatif? 36. Iya, 36, tapi kan ini negatif, berarti kebalikannya, berarti ini lebih kecil ki, lebih kecil ini lebih besar, toh? Oke. Sampai sini paham? Paham. Nah, saya kasih lagi contoh. Kalau dia berbentuk oke. Misalnya di sini negatif 7/4 sama 2/4. Yang mana lebih besar? 2/4. 2/4. 2/4. Bagaimana caranya? Negatif 7/4 sama 2/4. Toh, kali silang. Iya. Negatif 7 dikali 4 berapa tadi? Negatif 7 dikali 4 28. negatif 28. 2 dikali 4 atau 4 dikali 2? 8. Berarti 8 lebih apa? Lebih besar daripada Lebih besar daripada Ini kan 28. negatif 7/4 di sini, 2/4 di sini toh. Lebih besar ki 8, berarti lebih besar ki positif 8 dibanding negatif 28. Karena dia negatif toh. Kalau dia negatif pasti lebih besar ki ini, toh? Iya. Iya, karena dia negatif makanya dia kecil. Bisa kalah sama 8, bisa dikalah sama 8 karena 8 positif. Kalau ini negatif, anggaplah ini positif itu baik. Berarti karena 8 dia baik walaupun dia kecil tapi dia lebih bagus ki, lebih besar ki daripada negatif 28. Tapi dia negatif. Toh? Nilainya lebih besar ki 8 daripada negatif 28. Nah, kalau dikasih soal jangan ki lupa kalikan juga tanda ininya. Kalau kita lupa nanti jadinya 28 dong. 28 sama 8 lebih besar, salah. Padahal di soalnya negatif 7. Ingat ki, kalau ada tandanya begini selalu ikut kalikan. Kalau diminta untuk mengalikan ini kan negatif 7 dikali 4 toh. Jangan ki lupa tambahkan ininya, tanda negatifnya. Kalau enggak salah ki nanti beda toh hasilnya yang benar begini, kita jawabnya begini. Gara-gara lupa ki kasih tanda negatifnya toh. Iya, Kak. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, selanjutnya kita lanjut saja materi ke materi. Ini juga ada contoh di sini. Di sini ada pecahan negatif 3/4, 1/4. Maka 3/4 di sini, 1/4 di sini. Yang lebih kanan itu yang mana? 3/4. 3/4. Jadi 3/4 lebih besar. Terus cara buktikannya sama Ji, ini dikali ini dikali ini, 3 dikali 4 lebih besar 1/4. Benar atau salah? Benar toh. 12 lebih besar daripada 4. Benar atau salah? Benar. Benar. Berarti benar 3/4 lebih besar daripada 1/4. Benar tuh? Iya, Kak. Kemudian di sini ada negatif 2/4 sama negatif 5/4. Negatif 2/4, negatif 5/4. Mana lebih besar?
Negatif 2/4. Iya, karena dia sebelah Sebelah kanan. kanan, Belakang. lebih kanan, lebih dekat sama 0, toh? 0. Lebih dekat sama 0 berarti lebih besar ini daripada ini, toh? Iya kak. Iya, misalnya ini dibuktikannya kita kali silang, jadi hasilnya ini negatif 4 lebih kecil. Salah ini. Negatif 4 lebih salah ini perkaliannya. Betul. Salah, ini salah. Cocok karena dia negatif, maka ini toh karena dia negatif, maka negatif 4 lebih besar dari negatif 20. Iya, karena dia negatif, maka negatif 4 lebih besar daripada negatif 20 karena dia negatif. Kalau dia positif yang mana besar? 20 kak. Iya, karena dia negatif lebih besar negatif 4 walaupun angkanya kecil. Ingat, Di? Iya. Oke, Iya, Kak. selanjutnya itu sama Ji. Kiri kanan dikali baru nilainya begitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita simpulkan dulu, Nah, sehingga A per B, koma C tambah ini, misalnya ada pecahan A per B, C per D, C per B, begitu dengan syarat B sama D nya tidak boleh 0. Berarti misalnya ada 1/2, 2/3. Nah, tidak boleh yang di bawahnya 0. Misalnya 1/0, 2/0, tidak boleh yang di bawahnya nilainya 0. Maksudnya ini tidak boleh di bawahnya nilainya 0. Toh, berarti di bawahnya harus 1, 2, 3, 4 atau sampai seterusnya. Tidak boleh intinya di bawahnya tidak boleh 0. Berarti akan berlaku sifat-sifat begini membandingkan pecahan. Maka A per B lebih besar daripada A per C, berarti A lebih besar daripada C. Kenapa? Karena dia sama aja di bawahnya. Berarti tinggal kita lihat yang di atasnya saja. Misalnya begini. Misalnya kita tulis gini. Saya tulis 3/6 sama 4/6. Yang mana lebih besar? 4/6. Kenapa lebih besar 4/6? Karena dia di sebelah kanan. Iya, kalau yang dari sini karena bawahnya sama toh, sama-sama B. Kalau ini sama-sama 6 toh, sama-sama 6, berarti kita tidak usah perhatikan lagi bawahnya, atasnya mau saja dilihat. 3 sama 4 mana besar? 4. Iya, berarti besar begini toh. Iya kak. Berarti tidak usah mikir pusing kalau di bawahnya sudah sama. Kalau di bawahnya beda berarti harus dikali silang. Ini kan di bawahnya sama. Di bawahnya sama nih, berarti tidak usah mikir pusing. Ibaratnya begini. 1/1 sama 3/1. Yang mana lebih besar? 3/1. Iya, karena di bawahnya sudah 1 sama. Iya, sudah sama 1. Berarti tidak usah pusingkan di bawahnya. Jadi dia lebih besar 3 daripada 1. Paham? Iya kak. Paham. Oke, jadi kita lanjut. Tadi ini itu yang dimaksud dengan ini yang poin A, karena di bawahnya sama, maka yang dilihat itu ininya saja yang A sama C. A-nya lebih di sini di keterangannya C-nya lebih besar daripada A, atau A lebih kecil daripada C, begitu bacanya. Kemudian yang di bawah juga begitu, sama JB-nya. Sama JB-nya, berarti kalau sama berarti tidak usah pusingkan yang di bawahnya, lihat di atasnya mami, A lebih besar daripada C, gitu. Paham? Iya kak. Iya, kalau bawahnya sudah sama tidak usah pusingkan pecahannya, begitu. Kalau beda berarti harus kasih sama dulu pecahannya. Misalnya begini, saya kasih ke soal 2/3 sama 3/4, mana besar? 3/4. Kenapa? Karena kalau di Ayo, susah toh? Tidak bisa harus gambar begini. Harus gambar begini lagi kalau mau harus gambar ini garis pecahan. Kayak lama nih toh.
Nah, nanti kayaknya kita pelajari di materi selanjutnya. Jadi nanti kita pelajari itu kalau begini, saya dikasih soal, nggak mungkin kita mau bikin begini panjang-panjang. Intinya ini untuk adik-adik pahami konsepnya bahwa kalau semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil, toh? Ya Kak. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut bagaimana ini Kak, misalnya ini bagaimana di bawahnya beda atau enggak bisa, di bawahnya beda jadi enggak bisa Ki langsung saja tentukan, berarti ada caranya. Enggak bisa Ki langsung bilang ini lebih besar atau misalnya yang ini Kak lebih besar Kak, enggak bisa, harus Ki dulu kasih sama ini yang di bawahnya baru bisa Ki tentukan mana besar antara ini sama ini. Paham? Ya Kak. Iya, ya, nanti kita bahas. Kemudian ini ada membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Ini seperti yang tadi saya bilang. Ini beda Ki penyebutnya, beda Ki bawahnya. Beda. Nih, sini dia B, di sini dia D. Sini dia B, sini dia D. Kalau ini kan tadi sesama B. Berarti ibaratnya kalau di sini 1/2, di sini 4/2, sama-sama 2. Berarti mana besar kalau begini tadi? 4/2. Iya, gampang gitu karena di bawahnya sudah sama. Kalau misalnya begini, yang tadi 2/3 sama 3/4. Kayak mana caranya Kak? Nih, ada caranya di bawah. Dikali Ji. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Berarti 2 dikali 4 sama dengan, bukan, 2 dikali 4. 8 Kak. Kita ganti dulu dengan sama dengan 2 dikali 2 dikali, kita tulis dulu. 2 dikali 4 sama 3 dikali 3, 3 dikali 3. Nah, nanti kita ubahin tandanya deh, karena kita belum tahu 2/3 sama 3/4 yang mana besar, tidak ditahu Pito? Iya, jadi kita tulis, saya ulang supaya adik-adik tidak bingung, saya tulis ulang. Nih, misalnya tadi 2/3 sama 3/4. Caranya itu kita kali ini ke sini, jadi tulisnya itu begini. 2 dikali 3, kan kita tidak tahu yang tandanya lebih besar, lebih kecil atau apa, kan kita tidak tahu Pito. Iya Kak. Jadi kita gunakan dulu sama dengan, nanti kita ganti 2 dikali 4 sama 3 dikali 3, 3 dikali 3, toh? Ya Kak. Sehingga berapa 2 dikali 3? 3 sama, iya 6. 2 dikali 3 6. Kemudian 3 dikali 3 berapa? 9. 9 sama 6 yang mana besar? 9. 9. Berarti kita ganti tandanya di sini tadi yang sama dengan menjadi lebih besar, toh 9, toh? Jadi begitu. Jadi 6 lebih besar daripada 9, berarti 2/3 sama 3/4 yang mana lebih besar? 3/4. Iya, berarti begini jawabannya, toh? Dipaham? Ini kita tulis ulang jadi bawah. Iya, ini kita kali dulu. Ini dikali ini, baru ini dikali ini. Kemudian kita tulis tadi pakai sama dengan, baru ketika kita sudah dapat hasilnya, tentukan nih mana besar, 6 sama 9, ternyata Kak, 9 lebih besar Kak, berarti tandanya begini Kak. Nah, karena kita sudah dapat tandanya, kita ubah nih yang tadi yang di atas, jadi lebih besar, toh? Berarti kita dapat jawabannya, 2/3 lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil daripada 3/4. Iya, begitu. Dipaham, Ci? Iya Kak. Dipahami? Nah, itu. Dipahami toh? Oke, kita lanjut. Sudah jam berapa? Sampai jam berapa kini, Dek? Tahu? Jam 10. Jam 10 habis itu istirahat atau gimana? Sampai jam 10 Ji? Atau masih habis itu ada pelajaran apa? Ada lagi PS. Oh iya. Oke, kita lanjutkan nih, masih ada 5 menit. Jadi selanjutnya kita materinya tentang mengurutkan bilangan pecahan. Nah, kemudian tadi kan apa Kak gunanya Kak kita pelajari itu dibanding-bandingkan Kak.
Apa gunanya kita pelajari ini, mana besar, mana kecil, apa gunanya? Nah, gunanya itu untuk adik-adik bisa mengurutkan pecahan-pecahan ini. Caranya itu mengubah bilangan-bilangan menjadi pecahan sejenis. Itu pecahan sejenis itu artinya yang di bawahnya sama. Misalnya tadi kan saya 2/3 sama 3/4, 2/3 sama 3/4 tidak sejenis karena beda Ki yang di bawahnya toh. Iya Kak. Nah, untuk sejenis harus Kak ubah misalnya kalau sejenis itu misalnya nih 1/4 sama 2/4. 2/4 itu sejenis karena di bawahnya sama toh. Kalau sudah sama kita tinggal membandingkannya, kemudian kita urutkan mana yang dari yang terkecil atau yang terbesar begitu. Nah, kemudian ini ada contoh soal. Bu Santi berbelanja terigu, gula, kemudian membeli setengah. Sebentar. Kalau saya kasih PR bisa Jeki kerjain deh. Iya Kak. Bisa Jeki. Saya kasih PR Pak Lede, nanti saya kirim di grupnya. Iya Kak. Oke, mungkin kalau untuk sampai hari ini itu dulu. Langsung masuk ke ibunya biasanya kalau di IPS. Tidak Kak, Nabila dan Mifti Bang. Oh, jadi masih mau belajar atau sudah nih? Lanjut nih Kak. Lanjut nih. Oke, kalau gitu kita bahas sama-sama nih Pale. Contoh soalnya di. Iya Kak. Kita bahas sama-sama. Nanti kalau ada gurunya bilang sama Kiri. Iya. Oke. Jadi kita lanjut sedikit. Di sini lalu kita next page. Keikut. Di sini. Nah, terus ini. Jadi di sini begini, kita bahas dulu yang contoh soal. Kita bahas sama-sama Bidi. Contoh soal. Jadi di sini anak Santi sedang berbelanja telur, terigu dan gula. Ia membeli 1/2 kilogram telur, 1/2 kilogram telur. Kemudian dia membeli 3/4 kilogram terigu. Ini tadi telur, terigu sama 0,4 kilogram gula. Disuruh urutkan belanjaan Ibu Santi dari yang paling berat. Bagaimana caranya itu adik-adik? Ada yang sudah Terkaliak silang. Iya, tapi di sini bisa lihat ada yang bentuk lain nih, bukan pecahan nih. Ini bentuk Desimal. Desimal. Supaya gampang harus diubah antara ini sama ini, kita ubah ke desimal atau ini kita ubah ke pecahan. Yang mana Ki mau pilih? Ini. Desimal Kak diubah. Iya, lebih baik ini toh karena 1 kali Ki mengubah. Kalau ini 2 kali Ki ubah toh. Iya Kak. Iya. Desimal Lebih baik desimal yang diubah ke pecahan toh. Masih diingat nih caranya ubah desimal ke pecahan? Masih dong. Ingat, masih ingat. Kayak mana? 0,4 sama dengan 0,4 itu berarti
Kalau satu angka di belakang koma berarti per per 10. iya per 10 karena satu angka. Toh berarti tulis begini ini angkanya 4 per 10. 4 per 10 hasilnya 0,4. Kalau misalnya Anda percaya kita bagi Pale. Kan caranya dapat desimal dari pecahan ini kan pecahan nih toh. Berarti 4 sama 10. Masih ingat ya pembagian begini bagaimana kemarin caranya? Berapa misalnya ini berapa dikali, kan tidak bisa toh berapa 10 dikali berapa hasilnya 4, tidak ada toh karena lebih besar Ki 10 daripada 4. Berarti tidak bisa, harus Ki tambahkan 0. Kalau tambahkan Ki 0 harus Ki ingat kalau tambahkan Ki 0 depan harus ada komanya, baru kita tambahkan di sini 0 di belakangnya toh. Kalau mau Ki tambahkan 0 di belakang sini harus Ki tambahkan koma di atas. Itu yang dulu saya kasih tahu toh. Masih Iya, ingat? Kak. Iya, kalau mau Ki tambahkan 0, intinya harus Ki buat ini lebih besar daripada ini. Karena tadi 4 lebih kecil daripada 0, berarti kita tambahkan Ki 0 di sini toh. Ya toh? Iya. Iya. Jadi nilai itu tadi saya tulis semuanya. Nah, berarti tadi kan 10 di sini 4. Saya karena muka bikin lebih besar Ki 4 yang di dalam atau yang di dalam sini lebih besar Ki daripada yang di sini. Jadinya harus Kak tambahkan 0. Harus Kak tambahkan 0 di belakang sini. Nah, jadinya 40 sama 10 lebih besar 40 toh? Iya. Berapa kali 10 yang hasilnya 40? 4 kali Iya. 10. Oh iya, sebelum itu kalau kita tambahkan 0 di sini harus kita tambahkan koma di sini, tapi kan tidak bisa Ji kalau koma saja tidak ada angka di depan. Maka kita tambahkan Ki 0 dulu baru koma toh? Iya, Kak. Iya, Iya, Kak. jadinya di sini 0. itu 40 itu 0. Ini berapa kali 10 yang hasil berapa kali 10 yang hasilnya 40? 4 kali 10. Iya, dari sini 4 dikali 10 hasilnya 40. Berarti habis ya toh? Berarti betul Ji 0,4 toh hasilnya dari ini pecahan ini. Sama Ji toh ini Iya, sama Kak. ini. Iya, berarti betul Kak. Berarti ingat Ki, kalau satu angka di belakang koma, ingat nih berarti dia kalau satu angka di belakang koma misalnya ini 0,4, satu Ji toh angka di belakang koma yaitu 4, cuma satu angka. Berarti dia dibagi 10. Baru pikir nih Ki angkanya berapa di sini? Oh 4, kita pindah nih di atas sini. Gampang kita? Iya, Kak. Iya, misalnya ini 0,3 berapa? Pecahannya bagaimana? Berapa angka di belakang koma? 10. Satu angka berarti 10 toh? Iya. Terus berapa? Ini taruh di atas. 3. Iya, Tiga. begitu Ji. Gampang atau tidak? Gampang atau sulit? Gampang, Kak. Iya, berarti jadinya ini tadi gulanya jadi sama dengan 4 per 10 kilogram gula, toh? Berarti bentuk pecahannya begitu. Sampai sini paham? Paham, Kak. Iya, paham kita untuk mengubahnya? Iya, Kak. Iya, pintar semua Ji, anak 72. Nah, kita lanjut. Setelah sama semua mito dalam bentuk pecahan, kita tulis sekali lagi 1/2, 3/4, 4/10. Nah, ternyata ada lagi Kak masalahnya. Bagaimana Ki caranya mau tahu mana besar mana kecil? Apa masalahnya? Karena 3 pecahan. Iya, karena beda. Ini sama ini beda semua atau bawah-bawahnya? Iya. Dan tidak bisa Iya, Kak. dibilang
Oh Kak, lebih besar Ki 4/10 Kak, karena lebih besar angkanya. Nggak bisa, karena di bawahnya beda. Berarti harus Ki kasih sama dulu penyebutnya, toh? Ya. Iya. Iya. Nah, caranya itu kita ubah Ki penyebutnya. Saya begini. Mungkin ini nanti diajarkan nanti atau sebentar saya lihat Ki dulu. Gimana di sini langkahnya? Oh iya, sama Ji. Berarti harus Ki dulu cari KPK. Harus Ki dulu cari KPK. Ditaruh di KPK, nanti dipelajari selanjutnya. Intinya kita kasih sama ini di bawah penyebutnya dengan cara kita kasih sama ini 2, 4 sama 10. Yang di bawahnya kita kasih sama. Caranya pikir Ki angka berapa yang bisa dibagi 10, bisa juga dibagi 40, bisa juga dibagi 20. Susah ya? Angka 2. Tidak. Angka 2. Tidak, 2 dibagi 10 berapa? 5. Itu 10 dibagi 5. Itu 2 dibagi 10 berarti 5. 2 dibagi 10, 2/10. Saya sama-sama dibagi 5, nggak bisa. 2 dibagi 5 berapa? 2/5/10. Nggak bisa toh. Kecuali yang adik maksud itu 10 bagi 5, 10 bagi 5, 2. Karena, kenapa kali bisa 2? Karena 5 ditambah 5 sebanyak 2 kali hasilnya 10. Toh? Berarti 10 dibagi 5 itu 2. Karena, kenapa 2 Kak? Karena 5 ditambah 5 sebanyak 2 kali. Hasilnya 10, toh? Iya Kak. Iya. Karena tadi 5/10 berarti beda itu antara 5/10 sama 10 dibagi 5, beda Ki antara ini 5/10 sama 10/5, beda, tidak sama toh. Kalau ini gampang karena lebih besar berarti hasilnya 2. Kalau ini sama ini beda. Dipaham? Siapa tadi yang bicara? Regi, Afgan atau siapa? Iya, beda di beda. Jadi harus diubah ini ke angka ini. Kalau mau ki bingung, anggaplah ini. Soalnya kita kali ini mau, karena di sini 20. 2 dikali 10 berapa? 20. 20 bisa dibagi 2 enggak? Berapa hasilnya kalau 20 dibagi 2? 10. 10. Kalau 20 dibagi 4 bisa enggak? Berapa hasilnya? 5. Iya, pintar, 5. Kalau 20 dibagi 10 berapa hasilnya? 2. 2. Jadi ada semua tuh, ada angkanya. Berarti 20 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 10. Toh? Iya Kak. Iya. Nah, jadi kita tulis di sini 20, di bawahnya 20, kita ubah ke 20. Kemudian kita ubah, kalau kita ubah bawahnya, otomatis kita juga harus ubah ki pecahannya, otomatis yang di atasnya juga akan berubah. Karena supaya nilainya tetap sama, kita harus ubah juga nilai atasnya. 20 tadi dibagi 2 berapa? 10. 10 toh? 10 dikali 1 berapa? 10. 10. Kemudian 20 dibagi 5 tadi berapa? 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 3 berapa? 15. 15. Toh 15. Nggak bisa kita tulis begitu. Bentar, saya salah. Berarti ini dari awal. Saya ulangi. Per. Ini kita ubah jadi per 20, per 20, per 20. Nah, tadi berapa ini? 20 dibagi 2 10. 10 dibagi 1 10. 10. Kemudian 20 dibagi 4 5. 5 dikali 3 15. 15. Berarti 15 kita tulis sini. Kemudian 20 dibagi sama 10. 20 dibagi 10 berapa? 2 dibagi 1 2 Kak. 2. Anggap misalnya tidak ada 2 toh? 2
2 dikali ini, 2 dikali 4 berapa? 8. 8. Nah, kita dapat nih toh. Dapat nih hasilnya ini dapat Miki ini penyebutnya sama semua yaitu 20. Bisa Miki bandingkan mana besar? Berarti kalau sama penyebutnya enggak usah Miki anggap toh. Yang atasnya mau saja. Mana besar? 15 sama 8 sama 10 mana besar? 15. 15. Berarti 15 ini yang lebih besar. Kemudian berapa lagi yang lebih besar? 10. 10 baru 8. 8. Berarti ya tuliskan ini seperti ini, 15 per 20 lebih besar. Misalnya kita urutkan dari yang terbesar. Berarti yang pertama yang besar Kak, ternyata 15 per 20. Baru berapa lagi? 10 per 20. 10 per 20 baru 8 per 20. 8 per 20. Nah, ingat kita di 10 per 20 itu asalnya dari sini toh, dari 1 per 2. Kemudian 15 per 20 itu asalnya dari sini. Kemudian ini yang 8 per 20 asalnya dari sini toh. Berarti ini tadi 15 per 20 dari 3 per 4. Berarti di bawah kita tulis 3 per 4 baru koma. Kalau 10 per 20 dari mana tadi asalnya? Dari 1 per 1 per 2 toh. 8 per 20 dari 2 per 2, bukan 2, ini 4. Ini 4 dari 4 per 10. Tadi 4 per 10 itu sama dengan 0,4 kilogram. 0,4. Nah, jadi di sini kita dapat nih urutannya. Apa tadi Nah bilang di soal. Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang terberat. Yang terberat karena yang dalam satuan kilogram, jadi dia bilangnya terberat. Berarti yang terberat itu sama dengan yang terbesar. Toh terbesar. Tadi sudah Miki kita urut. Berarti yang terbesar pertama ini, terbesar kedua ini, terbesar ketiga ini. Berarti cara urutkan tadi ini kita ubah Ki supaya sama Ki penyebutnya toh, supaya bisa Ki gampang urutkan. Nah, tapi kalau sudah di akhir jangan Ki lupa kasih kembali ke bentuk awalnya. Bentuk awalnya itu berarti 3 per 4, 3 per 4 dulu, baru 1 per 2, baru 4 per 10. Iya toh? Iya Kak. Iya, berarti urutannya Kak dari yang terberat itu ternyata yang terberat itu ini kita lihat 3 per 4, 1 per 2 sama berarti 3 per 4 kilogram terigu Kak yang paling berat. Baru apalagi yang terberat kedua? Terigu. Kalau yang terberat kedua setengah kilogram telur Kak, ternyata lebih berat. Baru yang terberat ketiga itu 4 per 10 atau 0,4 kilogram gula Kak. Nah, berarti yang terberat pertama 3 per 4, baru 1 per 2, baru 4 per 10 atau 0,4. Sampai sini paham? Paham Kak. Iya. Berarti kalau begitu tadi kalau beda penyebutnya dikasih sama dulu penyebutnya toh. Nanti kita belajar lebih lanjut kalau adik-adik masih bingung kenapa Kak bisa dapat 20, bagaimana Kak caranya kalau lain angkanya. Nanti kita belajar di materi selanjutnya. Makanya adik-adik ikut terus di Google Meet supaya lebih paham Ki, karena lebih seru-seru lagi nanti materi selanjutnya. Iya. Oke. Setelah itu kita masuk ke kalau ini bagaimana caranya dia kelas 7 cukup. Oke, ini gampangnya juga ini. Gampang gitu. Coba kita aneh. Kita coba kerjain di atau ada nih gurunya. Ada nih dikasih tugas. Tidak ada Kak. Disuruh Diki baca dari sebelumnya. Suruh pahami dari sebelumnya Kak. Oke, jadi masih mau Ki belajar atau capek Mi? Sempat ada bilang capek Kumi kakak, nah lanjut terus Ki. Capek lanjut kah? Mi. Capek kah? Tidak. Nggak Ji, yeay. Oke, kita lanjut ya Pale. Gimana caranya hapus? Hapus. Oke. Nah, misalnya setelah itu yang ini yang
latihan soal lagi, Dik. Tadi kan kita sudah dapat tuh hasilnya. Kalau yang ini Iya, tadi, Kak. yang ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Toh 1, 2, 3 urutkannya begitu. Kemudian yang latihan soal lagi kita bahas. Latihan soalnya itu di kelas 7A sebanyak 30% siswa ikut ekstrakurikuler renang. 9/20-nya ikut sains. Berarti kita tulis saja angkanya 9/20. Ikuti sains. Toh, kemudian 1/4 bagian siswa ikuti musik. 1/4 ikuti musik. Toh, ekstrakurikuler apa yang paling banyak diikuti? Apa artinya kalau paling banyak? Berarti lebih besar. Iya, lebih besar. Paling banyak tuh Nah bilang paling banyak. Berarti kita fokusnya cari yang lebih besar. Mana yang lebih besar antara ini sama ini? Nah, kita cari nih toh. Cari. Caranya itu sama aja seperti tadi. Karena di sini 9/20 sama 1/4, beda kita penyebutnya. Ini 20, ini 4. Berarti kita harus kasih sama kita. Iya, Kak. 20 bisa tidak dibagi 20? Bisa atau enggak? Berapa hasilnya kalau bisa? Bisa toh, 20 dibagi 20 hasilnya 1. 20 dibagi 20 hasilnya 1. Berarti bisa. Kalau 20 dibagi 4 5. 5 bisa toh, berarti ada nilainya 5. Kalau misalnya ambil ke 4 dibagi 20 bagaimana? Pecahan toh? Pecahan. Iya. Sementara ini mau cari bilangan bulat. Kalau ini kan 20 dibagi 20 bisa, 20 dibagi 20 bisa, 20 dibagi 4 juga bisa. Sementara kalau ambil ke 4 dibagi 20 dia pecahannya nggak bisa disederhanakan karena dia bentuknya seperti ini, lebih kecil ke yang di atas. Kalau ini kan bisa, 20 dibagi 20 1 toh, 1. 20 dibagi 4 5 toh. Kalau ini nggak bisa Ki, karena pecahannya karena di atas lebih kecil. Berarti yang ku ambil nilai 20 karena 20 bisa dibagi di dalam sini, bisa juga dibagi di sini. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya di materi selanjutnya. Jadi begitu, jadi ambil Kak di sini 20 lagi, 20 di sini 20. 20 tadi dibagi 20 berapa? 1. Iya, ini dibagi ini baru dikali ini, 20 dibagi 21, 1 dikali 9 9. Kemudian ini 20 tadi dibagi 4 berapa? 5. 5 dikali 1 5. Nah, berarti di sini 5. Nah, karena sudah sama nih di bawah, atasnya Mami kita lihat yang mana lebih besar, 9 sama 5. 9, Kak. 9, berarti tandanya begini, toh? Iya toh? Iya, Kak. Berarti 9/20 lebih besar daripada 1/4. Iya, berarti yang mana 9/20 itu sama dengan ekstrakurikuler sains. Berarti lebih banyak Ki peminatnya yang mana? Lebih banyak peminatnya yang sains toh? Karena lebih besar Ki ternyata yang 9/20 ini lebih besar ternyata daripada 1/4 toh. Dari sini toh kita dapat toh? Iya. Berarti ini lebih besar. Berarti ekstrakurikuler apa yang paling banyak diikuti siswa? Jawabannya Sains. Iya, pintar, sains. Karena lebih besar Ki ternyata ini daripada ini toh. Iya. Masih ada salah. 30%. Oh, salah Kak. Masih ada kurang deh. Ternyata masih ada kurang di soalnya, sebentar. Masih ada Ki lagi di bagian atas, nggak aku baca ini. Masih ada tulisannya ini 30%. Nah, berarti kita kasih tambah 30%. 30% tuh untuk renang. Nah, berarti kita ubah Ki juga. Bagaimana, masih ingat ubah persen ke
pecahan. Persen Kak. itu per berapa? Per 100. 30 per 100. iya, per 100. 30 per 100. iya, begitu. Jadi artinya 30 per 100. Berarti harus Ki juga ubah Ki penyebutnya ini. Berarti yang kita bandingkan itu nilainya tadi itu bukan cuman di sini. Tapi masih ada yang kita bandingkan. Berarti ini harus diperbaiki dulu. Ternyata masih ada Kak, bukan cuma 2 jika. Berarti ini lain kali adik-adik juga kalau kerjain soal, perhatikan Ki baik-baik soalnya nah. Tempat nanti begitu semangat sekali bagi kerja, yakin sekali ini dapat 100, salah baca Ki, rugi toh. Jadi harus Ki baca baik-baik. Jadi tadi ada 3 nilai di situ. Sini ada 9 per 20 untuk sains, untuk musik 1/4, baru ada lagi tambahannya renang 30 per 100. Nah, bagaimana cara tak kalau begini? Sama Ji, kasih sama Ki penyebutnya. Sama penyebutnya. Gimana? Kalau 20 dibagi 100 bisa nggak? Bisa. Nggak bisa karena lebih kecil tuh di atas dibagi ini. Iya. Hasilnya Kak, pasti pecahan atau desimal. Bisa tapi hasilnya pecahan atau desimal. Kita mau cari bilangan bulat saja. Jadi nggak bisa diambil 20 lagi. Walaupun 20 bisa dibagi 21, 20 bisa dibagi 4, tapi 20 tidak bisa dibagi 100 toh. Iya. Iya, jadi Paham. kita ambil, berarti harus kita ambil angka lebih besar lagi daripada 20. Berapa kira-kira? 200. 200 bisa, tapi kalau 100 bisa juga 100. 100 bagi 100 berapa? 1. 1, berarti ada di angkanya toh, bisa gitu dibagi 100. Iya, Kak. Iya, supaya tidak terlalu besar juga angka di bawahnya, bingung Ki nanti kalau terlalu besar. Jadi 100 dibagi 100 berarti bisa 100 dibagi 20 bisa tuh. 100 dibagi 20 masa nggak Bisa. 100 Bisa. bisa. Sama Ji, 100 dibagi 20 itu sama Ji 10 dibagi 2 berapa? 5. 5. Tapi ingat Ki, ini kan ada nolnya. Anggap misalnya saya coret ini, tapi ada nolnya toh. Jadi kita tambah 1, berarti 50. 50 ditambah 50 hasilnya 100 toh. Iya, Kak. Nah, gitu. Berarti salah. Cocok. 5 Ji. Karena di sini 20 Ki, bukan 100 dibagi 5. Oh iya, berarti dia 100. Berapa 100 dibagi 20? Coret ini 1, ini coret. Berarti berapa hasilnya di sini? 10 dibagi 2. 5. 5 5. dibagi 2, 5 toh? Bisa Ji. Berarti kalau 100 dibagi 4 berapa? 25. Iya, pintar. 25 toh, karena 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25 sampai 4 kali hasilnya 100. Toh 25 tambah 25 50. 25 tambah 25 lagi 50. 50 ditambah 50 100. Iya, berarti 4 toh. 100 dibagi 4 25. Berarti bisa diambil 100 karena 100 bisa dibagi kemana saja, bisa dibagi ke 20, bisa dibagi ke 4, bisa dibagi ke 100 juga toh. Itu misalnya 100 diambil di sini juga 100 toh. Jadinya 100 dibagi 20 tadi berapa? 5. 5 dikali 9 45. 45. Nah, jadi 45, kemudian di sini 100 dibagi 4 tadi berapa? 25. Iya, 25 dikali 1 25. iya, bentar. Iya, 100 dibagi 100 1. 1 dikali 30 30. 30. Nah, sama mi di bawahnya toh, sama semua mi di bawahnya nilainya.
Jadi bisa Ki lihat di sini saja mana paling besar. 45 per 100. 45 yang juara 1, baru yang mana lagi yang besar? 30 per 100. 30-nya juara 2, ya 30 per 100 juara 2. Habis itu yang ketiga 25 per 100. iya, ingat kita di 4 per 5 ini asalnya dari sains. 45 per 10 ini asalnya dari atas ini 9 per 20, yaitu jumlah yang siswa yang mau ikut sains toh. Sementara yang ini yang juara 2, apa yang juara 2? Dari mana asalnya? Renang. Iya, renang toh dari 30% toh yang renang toh. Iya Kak. Jadi yang juara 2 itu yang renang. Kemudian yang juara 3 itu 1/4 dari Musik. Nah, 1/4 sini. Dari musik. Oke, di sini dari musik. Jadi yang mana yang menang? Sains. Toh? Sains. Ya, tetapi jawaban ekstrakurikuler apa yang paling banyak diikuti siswa, yaitu sains sebanyak 45 per 100. 45 per 100 itu sama dengan berapa persen? 5%. 45%. Iya, ingat kita per 100. Kalau ini 25 per 100 sama dengan 25%. Iya, kalau tadi 30 per 100. 30%. Iya, berarti yang menang itu 45%, yaitu sains toh. Berarti ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti siswa adalah sains toh. Iya Kak. Sampai sini paham? Paham Kak. Oke, jadi mungkin sampai situ dulu untuk hari ini supaya adik-adik juga tidak bosan. Jadi kita lanjut pembelajarannya untuk pekan depan Jadi pekan depan kita lanjut lagi. Kenapa jadi sisa 9 orang saja yang ikut? Baik yang keluar temannya? Iya Kak. Iya Kak. Nanti ini saya rekam pembelajarannya. Jadi nanti kalau ada teman-teman tidak ikut bisa sebar linknya nanti ada di YouTube. Saya kasih masuk di YouTube. Kalau mau juga, misalnya mau kerja soal di buku tak atau di mana di Google dapat soal, aku lupa bagaimana dulu caranya yang najarkan Kak. Bisa lagi nonton videonya sambil mencatat di buku tak cantik-cantik toh? Iya. Oke. Jadi mungkin karena lama sekali nih, mungkin adik-adik juga ada yang bosan, jadi saya akhiri. Apa? Kenapa Afgan? Iya, jadi mungkin itu dulu. Mau Kak dikasih tugas? Atau saya kasih soal, nanti kita kerja ini saja. Maukah? Mau. Oke. Saya kasih soal. Catat di bukunya, ada di bukunya depan tak sekarang? Ada jika. Catat Midi. Buka. Udah dikumpul sih. Gimana nanti kan tonton ulang? Iya. Catat Midi. Soalnya di situ. Saya tuliskan nih angka-angkanya. Soalnya di sini saya bilang urutkan bilangan pecahan dari yang yang terkecil. Misalnya di sini ada 6/4, di sini ada 3/2, di sini ada -1/4, di sini juga ada
Negatif 1/2. Sini mau. Urutkan bilangannya dari yang terkecil. Urutkan Ki yang terkecil dulu. Berarti misalnya yang terkecil ini misalnya A, B, C, D. Yang mana yang terkecil pertama, yang mana terkecil kedua, mana terkecil ketiga, mana terkecil terbesar, yang terkecil keempat. Itu dipaham kita maksudnya urutkan dari yang terkecil? Iya Kak. Iya, urutkan dari yang terkecil. Itu mau saja, satu soal mau saja. Dikerja-kerja aja, dari kumpul aja supaya adik-adik bisa Ki lagi ulang. Nanti kalau ada bingung tanya mak, chat mak. Di kalau bingung Kak, kenapa ini Kak, begini Kak, misalnya dapat bikin hasilnya betul nih Kak, begini cara aku Kak, begitu Di. Ya. Iya, chat mak saja kalau sudah bikin kerja atau kayak susah bagaimana ini Kak, aku tahu Kak caranya ubahnya Kak, begitu Di. Jadi bertanya mungkin nanti. Oke, sudah? Iya Kak. Iya, YouTube. dicatat. Ya. Oke, udah. Jadi saya tutup share screen-nya. Oke, jadi sampai situ saja dulu untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar karena nanti materi selanjutnya bakal lebih seru-seru lagi. Jadi jangan malas-malas ke sekolah nah. Sudah nih kemarin ketemu gurunya tadi waktu divaksin. Tidak. Siapa tidak pergi vaksin? Saya Kak di orang tua aku Kak. Nggak mau. Iya. Dan sudah Kak. Sakit gak divaksin, Nggak Jin? Tidak. Sama kayak siapa, mama tak atau bapak tak kemarin? Mamaku. Iya. Siapa lagi yang sudah divaksin? Saya. Vaksin di sekolah semua Ki atau vaksin memang di luar? Vaksin di sekolah. Iya. Oke. Jadi sampai segitu saja dulu pertemuan untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan tak, jangan sampai sakit Ki di masa pandemi toh. Bahaya orang sekarang kalau sakit nah. Jaga-jaga kesehatan tak, jangan Ki begadang main game. Tidak apa-apa main game tapi tidak boleh sampai begadang nah. Ingat-ingat Ki waktu kalau sakit Ki itu tidak enak Tommy makan, tidak enak Tommy belajar, tidak enak Tommy main game. Jadi harus Ki jaga kesehatan tak toh. Besar Ki kelas 7 nih deh. Naik kelas nih dari kelas 6 SMP nih. Oke? Iya, jadi sekian dulu untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, mungkin udah berdoa selesai. Baik, mungkin segitu saja untuk hari ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa dikerjain tugas yang saya kasih. Minggu depan kita bahas sama-sama, baru kita lanjutkan pembelajaran yang lainnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kesehatan tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silahkan keluar, lanjutkan pembelajaran lainnya. Akhirnya